Pagi hari ini kita sungguh-sungguh orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara, ya ini adalah satu anugerah sekali lagi. Kalau kita kembali pada hari ini, kita bisa berkumpul dan kita kembali memperingati saudara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berbicara tentang kenaikan ini. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah ada lebih berguna aku pergi. Ya, ada lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Itu tertulis dalam kitab Injil Yohanes 16 ayat yang ke-7a. Ya, di sana dikatakan jadi ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah semata-mata hanya untuk diperingati sebagai hari besar kekristenan. Tapi penting bagi setiap kita orang percaya untuk mengerti, memahami dengan benar, ya. Apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya? Apa sih tujuannya? Kok Yesus harus meninggalkan kita atau Yesus harus naik ke surga? Kenapa saudara? Ya, banyak orang percaya setiap tahun datang beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus, tetapi itu tidak membawa dampak dalam kehidupannya. Tidak membawa manfaat dalam kehidupannya, hanya sekedar rutinitas agamawi. Karena apa? Banyak orang Kristen tidak memahami, tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan harus naik ke surga. Dan saya berdoa kepada setiap jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan ini untuk mengerti dan memahami dengan benar tentang makna kenaikan Yesus Kristus naik ke surga. Sehingga melalui pengertian yang benar ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian menjadi orang Kristen yang akan menjadi umat yang tangguh, yang kuat, yang tidak mudah cengeng, tidak mudah menjadi orang Kristen kekanak-kanaan, tapi orang Kristen yang siap menghadapi situasi apapun yang terjadi. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah gereja-gereja, mengapa mereka bertahan dalam menghadapi tekanan hidup yang begitu luar biasa. Mereka tidak sedikit mundur, dia hanya tetap bertahan. Kemudian mencari celah untuk bisa maju lagi, bertahan maju lagi. Kenapa? Dia enggak lari dan mundur. Saudara, karena apa? Dia mengerti betul. Dia memahami betul. Yesus yang disembah itu, Yesus memang yang lahir di dunia ini. Dia mati di atas salib, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah dia bangkit, dia kembali ke surga. Dia naik ke surga. Dan itu yang membuat banyak orang Kristen mula-mula mereka tahan dalam penderitaan. Dia tidak mudah menyerah dalam tekanan hidup ini. Tapi dia memiliki kehidupan yang terus memancarkan kuasa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu. Dan saya berharap melalui ibadah pada pagi hari ini, kita juga memiliki pemahaman dan pengertian yang benar. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Apa sih untungnya? Apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya bagi kita? Dan pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, saudara semua yang ada di tempat ini. Yaitu yang pertama, bahwa Yesus pergi meninggalkan kita naik ke surga karena menyediakan tempat bagi kita. Yesus pergi ke surga karena dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya saudara, ya, artinya cukup untuk menampung semua orang percaya. Jadi nanti tidak ada istilahnya RSSSS. Sehingga kita senggol-senggolan terus. Karena saking apa?
saking sempitnya. Ya. Dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, artinya itu luas. Cukup untuk menampung semua orang percaya. Jadi tidak ada istilahnya itu di emperan. Tidak ada istilahnya itu impit-impitan. Sehingga kita susah bergerak seperti sekarang ini kan. Ya tapi masih untung lah, masih ada jarak saya lihat. Ya. Kita enggak usel-uselan. Artinya Tuhan menjaga tempat yang sangat luas, yang cukup untuk menampung semua orang percaya di seluruh dunia ini. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan baik-baik. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Berada. Saudara, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini adalah kerinduan Tuhan. Ini adalah keinginan Tuhan kita. Di mana Dia berada, kita pun berada. Dikatakan supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, artinya di sini ada satu jaminan yang pasti tentang keselamatan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan firman itu menunjukkan bahwa, saudara, jaminan keselamatan hidup kekal itu bagi setiap orang percaya itu pasti. Bukan moga-mogahan, bukan mudah-mudahan, tapi ada satu kepastian. Karena apa, saudara? Artinya di sini bahwa surga bukan sekedar impian. Surga itu bukan sekedar angan-angan atau pengharapan yang kosong, melainkan satu kepastian. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang telah menyediakan bagi kita. Bahkan dikatakan tadi, sebab Ia mau di mana Ia berada, di situ pula kita berada. Ini adalah satu kepastian yang saudara harus pegang dan yakini dalam kehidupan saudara. Karena apa? Tuhan sendiri, saudara. Tuhan sendiri yang menyediakannya. Bukan tangan manusia. Ada seorang ibu yang melihat suaminya. Karena dia dulunya di dunia ini menjadi pemborong, pembangun rumah. Suaminya pergi, meninggal. Saudara, di sana dia sedang menyediakan rumah bagi yang lainnya yang masih ditinggal. Alkitab katakan bukan manusia, tapi siapa? Tuhan Yesus sendiri yang pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan sendiri yang membuat jalan perintis. Sebagian dikatakan tadi, ya, dikatakan bahwa Dia sedang menyediakan tempat. Kata menyediakan itu, saudara, ya, itu pakai istilah perintis. Merintis. Jadi Dia sendiri yang sedang membuka jalan supaya orang yang nanti menyusul itu gampang untuk masuk dan tahu jalannya. Sehingga dikatakan, aku inilah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Karena apa? Yesus itu adalah perintis. Dia menyediakan. Dia membuka jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudara, yakinlah, percayalah bahwa sudah ada tempat yang Tuhan sediakan, tempat yang pasti, bukan ini PHP, bukan memberikan harapan yang kosong, tapi ada satu kepastian yang saudara bisa pegang teguh. Sehingga saatnya tiba nanti, saudara nggak perlu menjadi orang yang terlunta-lunta, tapi ada satu kepastian tempat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu nggak perlu, saudara, pada waktu saudara meninggal, membuat rumah-rumahan kemudian saudara kirim bersama dengan segala tetek bengeknya itu, saudara. Karena apa? Di sana sudah disediakan, saudara. Sudah disediakan tempat bagi saudara. Surga itu satu kepastian.
Bukan harapan yang kosong, tapi pasti tersedia. Karena apa? Yang berjanji itu Yesus Kristus Tuhan. Dunia yang kita diami ini, saudara, ya, dunia yang kita diami sekarang ini adalah tempat persinggahan saja. Sementara. Sehingga Rasul Petrus dalam 1 Petrus dikatakan di sana, orang Kristen, orang percaya itu digambarkan seperti musafir, sebagai pendatang. Ya. Jadi kita di dunia ini hanya sifatnya sementara. Orang Jawa bilang, ning donya itu cuma mampir ngombe. Bahasa Indonesianya apa? Kita hidup di dunia ini hanya cuma apa? Singgah untuk apa? Minum saja. Jadi tempat permanen kita itu bukan di dunia ini. Tapi tempat permanen kita adalah di surga. Sebab apa? Kita ini adalah kewargaan kerajaan surga. Dalam kitab Filipi pasal 3:20 dikatakan di sana, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Hanya sementara. Firman Tuhan katakan, umur manusia berapa? 70, 80, itu kalau lebih 80 itu apa? Bonus, dan susah bonusnya itu ya. Ya. Bonusnya itu susah. Ya, semakin tua semakin susah. Ya. Semuanya semakin lemah. Ya. Jadi, saudara, terbatas. Sementara. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini bukan permanen, tapi sementara, kita hanya sebagai pendatang, sebagai musafir. Apa yang harus kita lakukan kita ketika ada di dunia ini? Saudara, Rasul Paulus menasihati kepada kita supaya kita apa? Dalam kitab Kolose 1:2 dikatakan di sana, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita percaya dan tahu bahwa kita sementara di dunia ini, maka kita jangan habiskan tenaga, pikiran, daya kita hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi. Tapi firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan juga Yesus sendiri menasihati saudara dalam kitab Matius 6 ayat 19 ayat 20. Dalam khotbahnya di bukit dikatakan di sana, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, kalau kita percaya surga itu ya dan amin pasti, maka saudara, dan kita tahu bahwa kita ini sementara di dunia ini, maka Alkitab firman Tuhan katakan tadi, jangan kita menghabiskan seluruh keberadaan hidup kita ini hanya untuk sementara yang kita apa? Yang kita tinggalkan, saudara. Banyak orang stres hanya memikirkan untuk perkara-perkara yang akan ditinggalkan, yang tidak akan dibawa. Ini namanya orang apa, saudara? Orang apa, saudara? Tahu kalau dia tidak akan bawa, tapi hidupnya, tenaganya, pikirannya sampai stres hanya memikirkan yang ditinggalkan di dunia ini, dan tidak akan dibawa ke sana, saudara. Bahkan kecenderungan orang hanya memikir untuk perkara-perkara di sini, mengutamakan perkara-perkara di dunia ini. Padahal tahu bahwa di dunia ini sementara. Di dunia ini tidak lama. Tapi banyak orang fokus hidupnya itu hanya untuk perkara yang sementara ini. Waktunya habis hanya untuk perkara di dunia ini. Pikirannya diperas demikian rupa hanya untuk sementara di dunia ini. Saudara, saya berdoa supaya saudara-saudara yang datang dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya mengingat akan hal ini, sadar akan hal ini.
Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Simpanlah perkara-perkara yang untuk di atas, saudara. Saudara, berapa bulan yang lalu, saudara, ada orang yang sangat kaya di dunia ini. Ya, orang yang luar negeri di sana, saudara, namanya saya lupa. Ya, saudara, anaknya sangat menyesal dan kecewa, bahkan kecewa sama Tuhan, kecewa semua apa yang dia miliki. Ternyata kekayaan orang tuanya tidak bisa menolong orang tuanya sembuh dari COVID dan harus mati, saudara. Kekayaan yang begitu limpah ruah, ternyata nggak bisa menolong. Saudara, saya berdoa supaya saudara-saudara membangun kehidupan di dunia yang sementara yang kita akan tinggalkan ini dengan benar. Sehingga Rasul Paulus katakan, dan kita harus dikatakan sana, kita harus menggunakan waktu dengan benar, dengan bijaksana. Saudara, supaya pada waktunya nanti, karena apa? Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita akan bertanggungjawabkan semuanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, percayalah bahwa Yesus pergi ke surga itu memang lebih baik, lebih berguna. Karena apa? Dia pergi sana untuk menjadikan tempat yang pasti bagi saudara. Sehingga sekalipun hari ini saudara menjadi kontraktor, ya, artinya kontrak sini, kontrak sana, saudara. Artinya belum punya rumah secara pribadi. Enggak usah saudara kemudian iri, kemudian saudara ya melakukan tindakan-tindakan hanya untuk mengejar satu rumah itu, saudara, dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Enggak perlu, saudara. Mengalir saja. Karena apa? Tuhan sudah menjadikan tempat yang pasti bagi saudara. Ya. Hanya nunggu waktu saja, saudara. Ya, waktu saudara bertemu dengan Tuhan, itu tempat disediakan bagi saudara. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, oleh karena itu jangan saudara habiskan seluruh tenaga pikiran saudara, dana saudara hanya untuk perkara yang sementara akan tinggalkan. Tapi katakan tadi, kumpulkanlah harta di surga. Ya, karena apa? Kalau kita mengumpulkan di bumi, saudara, banyak pencurinya, saudara. Banyak pencurinya, apalagi hari-hari ini, saudara. Banyak orang menyesal dan kecewa. Karena apa? Ikut, apa itu namanya? Yang bodong-bodong itu, saudara, ya. Investasi yang bodong-bodong itu, saudara. Dan ada berapa banyak sekali, puluhan atau ratusan ya investasi bodong, saudara. Banyak orang yang masuk begitu dan wah, saudara, uangnya habis. Dan banyak orang yang stres. Karena apa? Hartanya dikumpulkan di bumi. Dan bumi banyak ngengat dan banyak pencuri. Tapi kumpulkanlah harta saudara ke surga. Sehingga pada waktunya nanti saudara akan mendapatkan mahkota. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan itu yang pertama. Ya, apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya? Yesus naik ke surga karena dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Itu satu kepastian. Yang kedua, saudara. Yang kedua, yaitu ya mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dia akan mengirim dan mengutus Roh Kudus-Nya. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan di sana, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan apa, saudara? Mengutus dia kepadamu. Jadi dikatakan Alkitab tadi, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan atau membiarkan umatnya sendiri. Dengan kepergiannya dia ke surga, itu tidak membuat kita umatnya hidup sendirian. Bahkan Tuhan katakan dalam Injil Yohanes dikatakan 14 di sana, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Artinya apa? Hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kesendirian. Karena apa? Tuhan
Tuhan mengirim dan mengutus Roh Kudus turun ke dunia ini untuk apa, saudara? Untuk menyertai, mendampingi, menolong, dan tinggal diam di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepada dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya dalam hidup saudara yang percaya kepada Tuhan, sekarang hidup saudara itu ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus tinggal diam dalam hidup saudara. Itu satu jaminan, itu satu kepastian bahwa saudara itu miliknya Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa menggugat saudara. Ada satu kepastian bahwa saudara itu miliknya Tuhan. Karena sudah dicap dengan meterainya sendiri. Sehingga dalam kitab Roma di sana dikatakan, ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, macam-macam kalau sudah baca dalam kitab Roma pasal 8 di sana dikatakan. Ada satu kepastian bagi saudara saya. Kenapa? Dalam hidup saudara ada meterai Roh Kudus. Artinya apa? Saudara tidak sendirian. Saudara tidak sendirian dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai pendatang di dunia ini, saudara tidak berjalan sendirian. Tapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dikatakan Roh Kudus sebagai parakletos, berperan sebagai apa? Sebagai penasihat, sebagai pendamping, sebagai penghibur, sebagai penolong. Sebagaimana dikatakan pujian tadi, ya, menguatkan, meneguhkan, dan menolong selalu. Artinya apa? Saudara nggak perlu takut dan khawatir. Karena ada satu pribadi yang tidak pernah dia berkata, no. Dia siap untuk menolong saudara. Karena apa? Roh Kudus, Parakletos itu selalu ada di samping saudara. Ya, dia mendampingi saudara. Kalau mendampingi artinya apa, saudara? Menyertai saudara. Tinggal saudara, masalahnya saudara apa? Mau enggak menggunakan Roh Kudus yang ada di samping saudara, mendampingi saudara, itu yang siap menolong saudara, yang siap menghibur saudara, yang siap menguatkan saudara. Saudara libatkan dia dalam kehidupan pergumulan saudara. Seringkali banyak orang Kristen yang mendapatkan kekuatan, tidak mendapat penghiburan, tidak mendapat pertolongan dari Roh Kudus yang Tuhan memang sediakan bagi orang percaya. Untuk mendampingi, untuk menyertai. Karena apa? Roh Kudus dibiarkan saja. Dan kita mencari jalan keluar sendiri. Dan tidak pernah melibatkan pribadi yang diutus oleh Roh Kudus. Yang diutus oleh Tuhan Yesus. Yaitu Roh Kudus mendampingi kita, saudara. Saudara, dia itu adalah parakletos, mendampingi saudara. Menghibur, menguatkan. Cuma masalahnya kenapa seringkali banyak orang Kristen keok di dalam pergumulan hidupnya, saudara. Karena banyak orang Kristen tidak melibatkan Yesus, Roh Kudus itu di dalam kehidupannya, dalam pergumulannya. Saudara, lebih berguna bagi kamu aku pergi. Kenapa? Dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi saudara. Jadi sekarang ini kalau saudara punya pergumulan hidup ini, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Karena apa? Ada pribadi yang super power, yang memiliki kuasa, yang dikatakan dunamos, dinamit, dinamo. Ya, saudara, yang bisa menghancurkan apapun. Itu kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Semuanya bisa diselesaikan. Asal kita mau melibatkan dia dalam pergumulan hidup kita. Nah, jangan salahkan Roh Kudus, jangan salahkan dia, saudara. Kenapa dia nggak menolong? Karena nggak pernah dilibatkan. Ya, karena saudara mau berjalan sendiri. Aku bisa, aku punya jabatan, aku punya dekingan, aku punya kekayaan, aku punya segalanya. Tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Oleh karena itu, saudara, libatkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Dan sepanjang minggu nanti, saudara, 10 hari, kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, saudara. Ya, saudara yang rindu akan dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus, saudara. Untuk dipimpin, dituntun Roh Kudus hidup saudara. Datanglah mulai sore nanti jam 7 malam, saudara, di tempat ini. Dengan rasa yang haus dan lapar, saudara. Saya percaya Roh Kudus, dia adalah Allah yang hidup. Amin. Dia bisa hadir dan dia mau melawat saudara. Buka hati saudara. Menerima lawatan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara, karena lawatannya bukan hanya untuk zaman para rasul pada waktu itu.
tapi juga bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Roh Kudus masih bekerja. Ya, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan. Ya, mari saudara. Ya, yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena dia tidak mau membuat kita ini menjadi yatim piatu. Dia mengirimkan seorang pribadi yang namanya Roh Kudus. Roh yang menolong saudara, yang menghibur saudara, yang menyertai saudara, mendampingi saudara. Bahkan yang tinggal diam dalam kehidupan saudara. Artinya saudara tidak berjalan sendiri. Ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Oleh karena itu saudara, bangkitlah saudara, semangatlah menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada tantangan apapun, saudara, ada satu pribadi yang lebih besar dari semua persoalan saudara. Kenapa? Dia sudah mengalahkan semuanya itu. Amin. Saudara, itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Kenapa saudara Yesus naik ke surga? Yesus meninggalkan kita. Dia menjadikan tempat bagi kita. Dia akan mencurahkan dan mengutus Roh Kudus-Nya. Tapi yang ketiga, karena Tuhan mau memakai kita untuk melanjutkan karya pekerjaannya, pelayanannya di bumi ini. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Tuhan mau memakai kita. Sebagaimana dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa saudara? Akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sana, akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi ini. Saudara, kata menjadi saksiku itu ada satu panggilan. Ya. Allah manggil kita untuk menjadi pembawa kabar baik. Ia memberikan kesempatan kepada semua orang percaya. Baik saudara yang pernah gagal, hancur hidupnya, hidup yang biasa-biasa saja, tidak punya berpengalaman, dan juga yang mereka dianggap terpandang dan termasuk. Allah mau pakai kita secara luar biasa untuk menjadi apa? Alatnya. Karena apa? Bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang dicurahkan, yang dilimpahkan kepada kita. Itu menjadi sumber daya kita. Untuk kita bisa dipakai apapun latar belakang saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, orang-orang yang kumpul di loteng Yerusalem itu bukan orang-orang yang semuanya berpendidikan, semua berpengaruh. Tapi orang-orang yang biasa-biasa, bahkan orang yang terpinggirkan. Bahkan ada perempuan-perempuan yang dianggap seperti sampah masyarakat karena memiliki background yang tidak baik, saudara. Tapi ketika Roh Kudus turun memenuhi orang-orang ini, saudara, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara jangan merasa minder. Ya. Karena apa saudara? Karena ada satu kuasa yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara, yang menyertai saudara, yang memakai saudara. Yesus pergi ke surga supaya kita menggantikan pelayanan pekerjaannya. Sehingga dia harus memuridkan murid-muridnya itu, mempersiapkan murid-muridnya. Sehingga dengan 12 orang itu Alkitab katakan dunia digoncangkan. Makanya saudara, gereja kita mulai mengadakan apa? Pemuridan. PA, pemuridan di komsel-komsel. Supaya sudah diperlengkapi, supaya nanti pada waktunya dilepas saudara itu bisa melakukan sesuatu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saudara jangan merasa aku nggak lulus SMA, aku nggak lulus perguruan tinggi, aku SD pun nggak lulus. Saudara, Simon Petrus pernah kuliah nggak? Pernah sekolah nggak? Dia sebagai apa? Sebagai pelaut. Saudara mau tahu bagaimana kehidupan pelaut? Ke pesisir sana saudara. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Perempuan Samaria dipakai Tuhan. Walaupun latar belakangnya apa? Orang nakal. Tapi ketika di tangan Tuhan, dan Roh Kudus tinggal di dalamnya, dia dipakai Tuhan. Saudara siap dipakai Tuhan?
Saudara mau dipakai Tuhan? Hiduplah dalam pimpinan urapan Roh Kudus, saudara. Oleh karena itu kami mengundang, nanti sore datang lagi, saudara. Semakin haus dan lapar akan Tuhan, semakin Tuhan akan puaskan dan segarkan saudara. Amin. Kecuali yang dari Losari, ya, hukumnya tidak wajib. Ya kenapa? Jam 7 malam nanti sampai Losari jam berapa ya? Ya. Tapi kalau misalnya hatinya terbakar mau datang naik sepeda motor atau sepeda ontel, ya nggak apa-apa saudara ya. Ya, tapi saudara yang di kota, ya saya sarankan datanglah. Karena apa saudara? Selama 18 tahun kita nggak pernah mengadakan acara apa? 10 hari karena nggak punya tempat. Sekarang kita punya tempat, jangan sia-siakan tempat ini saudara. Maksimalkan tempat ini supaya dari tempat ini banyak berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Yang amin berarti sudah datang ya. Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi ini saudara, ya, jadi Roh Kudus ya mengurapi kita dan Tuhan mau memakai kita semua menjadi alat Tuhan. Jadi saya berdoa jemaat Tuhan yang di GBI Raja Wali ini tidak ada yang menjadi penonton, tapi menjadi pelaku. Ya, tidak ada yang tidak melayani, semuanya akan apa? Melayani apapun sudah bisa layani, lakukan itu saudara. Mungkin pagi-pagi sudah datang ke tempat ini untuk apa? Mengeset kursi atau untuk ngelapi kursi, enggak apa-apa sudah. Di Jepara saudara, ada orang kerjaannya hanya ngelapi apa? Mimbar dari kayu jati. Karena tiap hari hanya ngelus-ngelus saja saudara. Sampai itu enggak perlu diplistur saudara. Sudah apa? Halus mengkilat. Dan upahnya apa saudara? Anak-anaknya tiga-tiganya itu sarjana saudara di UNS. Hanya tukang apa? Koster gereja hanya ngelap apa? Mimbar, tapi dengan sungguh hati, dengan tulus hati. Upahnya dari Tuhan. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Amin. Jadi melalui ibadah kita pagi hari ini, saudara, mari kita mengerti. Kenapa sih harus naik ke surga? Kan cukup dia ada tengah-tengah kita terus. Kan dia sudah mengalahkan semua musuhnya. Kenapa dia harus pergi ke surga? Kenapa? Dia pergi ke sana bukan tanpa tujuan. Dia punya tujuan yang lebih daripada di dunia ini. Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Surga pasti bagi saudara dan saya. Oleh karena itu jangan pikirkan semua perkara di dunia ini. Jangan habiskan tenaga saudara di bumi ini. Pikirkan di sana. Yang kedua, dia meninggalkan kita. Karena apa? Dia akan mengutus Roh Kudusnya supaya kita tidak menjadi yatim piatu di dunia ini. Sehingga kita tidak sendirian dalam menghadapi dunia ini. Tapi ada penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan. Dan memberi kekuatan dan penolongan penghiburan kepada kita. Yang ketiga karena apa? Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kalau dia ada di dunia terus saudara, maka yang bekerja siapa? Yesus. Waktu yang paling banyak yang mengerjakan siapa? Yesus, tapi dia pergi supaya memberi kesempatan saudara semuanya. Apapun latar belakang saudara, mau dipakai Tuhan. Karena apa? Ada satu pribadi kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara. Sehingga saudara akan dimampukan walaupun saudara nggak punya pendidikan yang tinggi. Tapi Tuhan bisa pakai saudara menjadi alatnya. Dimanapun saudara berada, saudara layanilah Tuhan. Jangkaulah jiwa-jiwa yang tersesat saudara. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara kepada orang lain. Supaya orang lain juga menerima kebaikan Tuhan dari kehidupan saudara. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian tadi saudara. Yesus Tuhan atau Roh Kudus. Buka hati saudara, berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan akan melawat saudara, Tuhan akan menjamah saudara. Tuhan akan meneguhkan saudara. Bersyukurlah Tuhan mau memakai saudara. Latar belakang saudara tidak akan menentukan. Yang menentukan adalah kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, terimalah pemberian Roh Kudus. Amin. Menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Roh Kudus jamah hatiku dengan
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari serukan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat dekatmu, tinggal di hadirat. Lebih keras lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamahlah kami. Amin. Yes Lord. Ora lama ramaya syakatara lamaya. Haleluya. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus. Ora lama ramaya syakatara lamaya. Haleluya. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Roh Kudus, curahkanlah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus, penuhkan setiap kali. Uralabaya sakaralabaya se, iralabaya sakaralabaya se, uralabarabaya sakataralabarabaya se, uralabarabaya sakataralabaya se, kiralabarabarabarabaya se, kuralabarabaya sakataralabaya se. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Uralamaya sakataralabaya se. Oh, Roh Kudus, lawatlah Tuhan. Roh Kudus, jamahlah setiap hati yang terbuka bagimu pada pagi hari ini. Uramaya sakataralabaya se, hinabaya sakaralabaya se. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Putra. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Roh Kudus, yang saat ini ada di tengah-tengah kami, saat ini hadir di tengah-tengah kami. Karena sesuai dengan janjimu sendiri, Engkau pergi meninggalkan kami bukan tanpa tujuan, sebab Engkau pergi untuk menjadikan tempat bagi kami, untuk mencurahkan Roh-Mu bagi kami. Bahkan Engkau mengutus kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Oleh karena itu melalui firman-Mu Tuhan, bawalah satu pengertian yang benar, sehingga peringatan pada hari ini tidak sekedar hanya mengingat tentang apa yang pernah terjadi di dunia ini, tapi Tuhan kami minta supaya melalui peringatan ini kami diingatkan apa yang harus kami kerjakan di jalan kehidupan ini selama kami ada di dunia ini. Yang kami tahu melalui firman-Mu pada pagi hari ini, dunia kami diami sekarang ini bukan tempat permanen bagi kami. Tempat kami sungguhnya adalah kerajaan surga. Oleh karena itu tolonglah Tuhan, selama kami di dunia ini, supaya kami tidak Tuhan terfokus hanya habis untuk perkara-perkara yang sementara di dunia ini. Tapi tolonglah kami Tuhan, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, berikan kami hikmat daripada Tuhan, untuk kami bisa mengelola dan mengerjakan sesuatu untuk memiliki nilai yang kekal, yaitu untuk dalam kerajaan-Mu Tuhan.
sehingga pada waktu tiba kami, Engkau jumpai kami tidak menjadi sia-sia selama kami berada di dunia ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami, Kristenan kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dan berbuah-buah dan semakin dewasa Tuhan, sehingga kehadiran kami di dunia ini betul-betul sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan untuk kami menjadi saksi-Mu, untuk kami menjadi garam terang bagi dunia ini, sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk rencana ibadah kami sebentar sore, ibadah 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Tolonglah Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan selama 10 hari, dalam doa 10 hari di tempat ini Tuhan, dan Engkau sendiri akan menggerakkan setiap jemaat-Mu yang sungguh-sungguh rindu untuk dipenuhi dan dikuasai, diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga akan memampukan hidup mereka menjadi kehidupan sebagaimana yang Tuhan tetapkan untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Engkau gerakkan hati mereka datang di tempat ini bersama-sama kami Tuhan, dan Engkau tutup bungkus ruangan ini, tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya tidak ada satu kuasa apapun di luar kuasa Tuhan yang masuk dan akan mengganggu dan merusak jalannya ibadah-ibadah yang kami akan selenggarakan selama 10 hari di tempat ini Tuhan. Kami minta perlindungan daripada Tuhan, dan Engkau sendiri akan mencurahkan Roh-Mu dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu yang datang mereka dipuaskan, disegarkan, dan diteguh dan dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berdoa dan menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik sebagai tim musik pujian, baik mereka yang terlibat dalam sound system dan juga multimedia dan juga yang lain-lainnya Tuhan. Kami minta Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Setiap jadilah mereka yang mereka kerjakan untuk melayani pekerjaan di tempat ini Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji untuk memberikan upah kepada mereka, sehingga persekutuan dengan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Itu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan usaha mereka, pendidikan mereka. Engkau berkati mereka semua dengan berkelimpahan, supaya melalui semuanya itu nama-Mu dipermuliakan dan mereka semakin giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan, tolonglah Engkau sendiri yang akan menolong mereka, meneguhkan, menguatkan mereka, bahwa mereka tidak berjalan sendiri, bergumul sendiri. Ada Tuhan Roh Kudus yang siap untuk menolong mereka, untuk menguatkan, bahkan untuk memberikan jalan keluar. Tuntunlah mereka Tuhan, pimpinlah mereka untuk datang kepadamu dan melibatkan Engkau dalam segala sesuatunya, sehingga bukan mereka sendiri berjalan tetapi bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu kalau Tuhan di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Kami akan lebih daripada pemenang Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintah kami dalam upaya untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan, menjadi bangsa yang lebih sejahtera, menjadi bangsa yang lebih rukun satu dengan lainnya. Engkau berikan hikmat, akal budi kepada mereka, para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan dengan perkara-perkara yang baik, yang bukan hanya untuk mencari keuntungan dan kepentingan diri sendiri, tapi betul-betul mereka fokus untuk membawa seluruh masyarakat di negeri kami di Sabang sampai Merauke ke dalam satu kehidupan yang lebih baik Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Kami meletakkan kesehatan mereka supaya mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar juga semua persembahan-persembahan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan di tempat ini, baik mereka yang akan membawa langsung ke kotak persembahan maupun mereka yang akan mentransfer ke nomor rekening gereja ini, Tuhan memberkati persembahan mereka semuanya, supaya melalui persembahan itu semuanya, Tuhan, apapun diperlukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat tercukupi dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dan juga Engkau berkati pembangunan tempat ibadah tempat kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dan bergerak untuk menolong kami, sehingga tidak lama lagi kami akan bisa membangun tempat ini untuk menjadi tempat ibadah yang permanen Tuhan. Dan Engkau sendiri akan menggerakkan seluruh jemaat Tuhan dan orang-orang yang Engkau percayakan untuk terlibat dalam pelayanan pembangunan tempat ini Tuhan. Engkau berkati panitia pembangunan, juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan dan berkat-Mu melimpah atas kami. Oleh karena itu saudara, mari kita akan pulang dan meninggalkan tempat ini dan bertemu sebentar sore dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Pulanglah sekarang dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara dengan berlimpah-limpah.
mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Sampai ketemu sebentar sore jam 7 malam. Tuhan berkati.